Islam itu adalah engkau beribadah kepada Allah. Jadi segala amal yang ada pada dirimu ditujukan semata-mata kepada Allah dan tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan segala sesuatu apapun. Itulah Islam yang dikutip dalam hadis malam hari ini dari Umar bin Khattab dan daripada riwayat Abu Hurairah tentang Islam, tentang iman. Mungkin pengertian Islam banyak, cuma daripada hadis malam hari ini, ketika Sayyidina Jibril alaihissalam bertanya kepada Nabi, apakah Islam itu? Yaitu Islam adalah engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mensekutukannya dengan segala sesuatu. Berjalan karena Allah, bukan karena sesuatu. Duduk karena diperintah Allah, tidur karena diperintah Allah, dan beribadah tadi tidak ada tujuan lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bentuk ibadah itu luas, termasuk kita duduk, berjalan, berbuat sesuatu, atau ibu-ibunya masak, itu pun adalah bentuk daripada amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam itu yaitu beribadah kepada Allah, tidak mensekutukannya dengan segala apapun, mendirikan sholat fardu, memberikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian orang itu bertanya kembali kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah itu ihsan? Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ihsan itu yaitu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tak mampu melihatnya, maka ketahuilah bahwa dia selalu melihatmu. Nah, jadi sekuat-kuatnya iman adalah engkau melihat akan Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap ibadah yang kau kerjakan. Selemah-lemahnya iman adalah Allah Subhanahu wa taala melihat engkau di dalam engkau beribadah. Nah, jadi maksud iman di sini tadi dikutip dari kata kitab Ilmuddin, Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, derajat orang yang beriman 700 kali lebih tinggi derajat daripada orang yang tidak beriman. Dan jarak antara keduanya sama dengan perjalanan 500 tahun. Antara orang beriman dan tidak 500 tahun jaraknya. Antara orang yang ihsan, Bang, dengan iman yang lemah tentu jauh perbedaannya. Ya, antara orang yang beriman dan tidak beriman jauh jaraknya tadi. Perjalanan 500 tahun. Seperti apakah orang yang beriman tidak beriman? Nah, ada yang beriman di mulut saja, tapi hatinya tidak beriman. Kalau secara lahiriah memang sah, benar, tapi tidak benar, secara hakikat tidak benar tadi, atau secara batiniah tidak benar imannya. Nah, mungkin secara lahiriah di dunia benar, tetapi di akhirat iman yang demikian tidaklah bisa diterima. Jadi kalau hanya iman di mulut saja, tapi hatinya tidak beriman, maka imannya hanya berlaku untuk dunia saja. Sedangkan akhirat iman yang demikian tidak berlaku ataupun tidak berguna. Dan sia-sia saja iman yang demikian ketika di negeri akhirat. Kalau di negeri dunia ya sah-sah saja. Nah,
Jadi derajat antara orang yang beriman dan tidak 500 tahun bedanya, perjalanan jarak waktu. Kalau kita umur berapa? Umur 60, 70 tahun, nah beda tadi, 500 tahun jaraknya. Kemudian antara orang yang ihsan dengan tidak, jauh pula perbedaannya. Antara orang yang beriman melihat akan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ibadahnya, dengan orang yang tidak melihat Allah di dalam beribadah tentu berbeda. Kalau contoh misal kemarin, nah pengajian yang padam lampunya, antara orang yang melihat Allah dengan tidak melihat Allah jauh bedanya. Satu orang melihat dibanding dengan 100 orang buta. Tentu kalau kita tadi percaya kepada yang melihat. Kalau akal pikir kita jernih, kalau akal pikir kita jalan, tapi kalau mata hati kita buta, mungkin kita memilih yang banyak jumlahnya. Jadi kalau segi jumlah, orang yang ihsan 1, orang yang imannya lemah 1000, mungkin kita pilih 1000. Karena kita anggap kelompok yang banyak itu yang membuat kita selamat. Karena yang banyak banyak jumlahnya tadi, menurut kita tadi itu yang bisa kita perpegang. Sedangkan yang 1 orang tadi yang ihsan tidak bisa diperpegang. Padahal itu sunnah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah jalan yang pengen dicapai seorang saleh, yaitu ihsan. Maka mereka istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meniti jalan menuju Allah, supaya mereka bisa melihat, menyaksikan Allah dalam setiap waktu dan keadaan, supaya mereka sampai kepada Allah, sehingga bertambah kuatlah iman dan keyakinan mereka karena melihat akan Tuhan. Malam hari kita akan bahas kenapa seakan-akan tadi. Nah, kan sudah jelas di dalam pelajaran Tauhid sifat 20 yang kuasa adalah Allah, yang wujud adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi derajat orang yang ihsan dengan tidak jauh perbedaan. Namun itulah kenyataan hidup di dunia. Karena hawa nafsu kan milih yang banyak. Hawa nafsu kan mengutamakan yang banyak. Nah, yang ramai. Nah, hawa nafsu tadi, pengen yang banyak. Nah, mungkin kata Bang Ijab, ikut orang banyak biar selamat. Nah, tapi lihat dulu orang banyak ini melihat tidak, ihsan tidak. Kalau kita cerdas tadi. Nah, kalau kita kan 1 orang kita misalnya buta mata hati tadi. Nah, kalau ikutan kita buta, nah, kemana saja susah mencari arah jalan tujuan yang kita tuju. Kalau buta mata hati kita mengenal Allah, ditambah orang yang 100 buta mengenal Allah, bagaimana bisa beribadah, bisa melihat, menyaksikan Allah? Bagaimana beribadah bisa khusyuk? Misalnya mau ke Jakarta tadi, nah, buta kita tadi, jalan di tengah kegelapan. Apa yang bisa kita lihat? Semuanya serba gelap. Semuanya serba gelap tadi. Apa yang bisa dilihat? Apa yang bisa didengar? Nah, itulah keadaan diri kita sekarang. Kita lebih mengutamakan tadi, pilih yang banyak. Nah, banyak tuh jumlahnya, sehingga kadang-kadang ikut-ikutan. Padahal disunahkan oleh baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi, hendaklah kita tuh ihsan. Bukan hanya sekadar pelaksana ibadah ataupun di atasnya ahli ibadah.
Tetapi yang lebih utama itu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kata baginda Nabi, tidak akan pernah cukup amal ibadah orang yang mengenal Allah itu, walaupun banyak tuh pada kehitungan, yang namanya banyak tak terhingga amal ibadah yang namanya banyak. Tidak akan pernah cukup amal ibadah orang yang tidak mengenal Allah. Cuma itulah, kita buta mata hati, menutup telinga, menutup hati kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga itulah yang terjadi sampai kita meninggal dunia. Tidak bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa melihat, menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam dunia ini, apalagi di alam kubur. Jadi kalau bicara tasawuf, bicara marifat, malam Kamis saja. Nah, malam ini supaya dipupuk, disiram. Nah, ya kata supaya jangan malas-malasan, supaya istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau sudah tahu, silahkan pilih jalannya tadi yang mana yang kau pilih. Hendak bertahan di amal, menggantungkan keselamatan, kesejahteraan dengan amal, atau menggantungkan keselamatan, kesejahteraan kepada Tuhan cuma lewat amal, ataupun semata-mata hanya menggantungkan keselamatan dan kesejahteraan hanya kepada Tuhanmu. Nah, jadi macam orang buta tadi, walaupun 100.000 orang buta, susah mencapai jalan hakikat, susah untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berbahagialah mereka yang dianugerahkan Allah imannya ihsan paling kuat, dapat melihat dan menyaksikan Tuhannya, atau anugerah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi iman itu anugerah pemberian Allah. Maka derajat orang yang beriman dan tidak beriman jauh. Nah, mungkin semua orang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengaku beriman kepada Tuhan, cuma hanya sekedar ucapan lahiriah, ucapan di mulut. Namun hatinya, jiwanya tidak meyakini, masih ada keraguan-raguan. Maka wajiblah dia membersihkan keraguan-raguannya tadi dengan belajar ilmunya, seperti yang dianjurkan Nabi, yaitu amal yang paling baik adalah ilmu ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang namanya di kehidupan nyata, yang namanya kelompok yang banyak, mungkin menang terus ya kebejat. Nah, kalau orang sedikit ya terasing. Nah, terasing. Nah, kalau kita berbicara misalnya tentang matahari, begini bentuk matahari, ini cahaya matahari. Nah, bagaimana cahaya matahari itu kalau matahari langsung ke batang tubuh, tentu batang tubuh akan hancur. Mudahlah orang yang melihat dan menyaksikan matahari secara langsung dengan mata kepalanya sendiri, mudah dia menceritakan secara detail, secara jelas, dia menjelaskan tentang keadaan matahari. Namun ketika seseorang menjelaskan matahari tapi tak melihat matahari, cuma lihat di buku atau lihat di YouTube aja macam mana, tapi belum pernah melihat, menyaksikan matahari dengan mata kepalanya sendiri. Oh, inikah matahari yang dibicarakan orang? Oh, inikah matahari yang dimakrifati orang? Macam Tuhan tadi. Oh, inikah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disembah orang? Oh, inikah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diingat, dizikir orang pagi, siang, dan malam? Oh, inikah Allah Subhanahu wa Ta'ala
Tuhan semesta alam. Oh, inikah yang dibicarakan? Oh, inikah yang diingat dan disaksikan? Tentu berbeda. Karena kelompok ihsan tadi mungkin sedikit, nah di antara jumlah yang mayoritas hanya berpedoman ikut orang banyak, tak mau berusaha seperti yang disunahkan Nabi, ya masa bodoh untuk mengenal Tuhan. Nah, cuma disuruh nyembah Tuhan tadi rajin, rajin, ya rajin nyembah Tuhan karena takut neraka, karena kepengen masuk surga. Nah, tidak kepengen dia menegakkan sunnah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ihsan, mencapai iman ihsan, melihat akan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam setiap ibadahnya. Imannya beda, takwanya pun beda, jelas. Nah, imannya orang ihsan berbeda bentuk ketakwaannya dengan orang yang tidak ihsan. Orang yang telah berjumpa dengan Tuhannya, bentuk ketakwaannya beda dengan orang yang tak pernah melihat, menyaksikan akan Tuhannya, apalagi berjumpa dengan Tuhannya. Tentu berbeda pula iman dan ketakwaannya. Karena perbedaan itu, berbeda pula pandangan orang-orang tadi. Jadi orang buta yang ngotot menilai orang yang melihat, orang buta yang banyak ya menang secara suara banyak. Kalau pemilihan tadi ya kata, apalagi pemilihan presiden kan dekat, pemilihan bupati kah, kalau suara orangnya banyak ya menang. Kalau sendiri walaupun benar, kebenaran tadi akan ditutupi oleh kebutaan. Kebenaran tadi akan ditutupi oleh kegelapan. Padahal yang buta tadi rajin, taat, beribadah kepada Tuhan. Cuma ibadahnya tadi ditutupi oleh kebutaannya sendiri tadi. Sehingga buta melihat, menyaksikan Tuhan, padahal sering beribadah. Berbeda dengan orang yang ihsan, dia mengenali Tuhannya. Dia melihat dan menyaksikan Tuhannya. Ya kalau di kehidupan nyata orang yang ihsan tadi itu jadi penerang sebenarnya di kehidupan dunia. Penerang, penunjuk jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi itulah keadaan dunia orang yang buta tadi kepada kelompoknya juga. Maka itu janganlah kita bertaklid buta di dalam beragama. Janganlah bertaklid buta dalam beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taklid buta, ikut-ikutan. Ikut-ikutan, belajar ma'rifat juga ikutan. Macam mana anak bisa kenal Tuhan ikut-ikutan? Kawan hadir-hadir juga, kawan kada hadir juga. Ngapain belajar ma'rifat, gurunya aja kada kaya, gurunya miskin. Emangnya belajar ma'rifat tuh harus kaya gurunya? Apakah kekayaan tadi menjamin seseorang dapat mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah orang miskin tadi dinyatakan tidak bisa berjumpa Allah atau tidak bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itulah anggapan kita karena butanya mata hati kita tadi. Jadi mungkin satu orang yang melihat ini ke pinggir, pendapatnya tak akan didengarkan orang yang buta tuli.
Mana ada orang buta tuli mendengarkan perkataan orang. Orang buta yang mendengarkan itu adalah orang yang mendengar. Kalau orang buta tuli, maukah dia mendengarkan? Kalau mau juga mendengarkan, tak masuk juga. Namanya orang buta tuli, bukan menghina orang lah. Kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pendengarannya, membukakan penglihatannya. Karena Allah lah yang mengunci penglihatan pendengaran orang tadi. Ada yang aku beriman, tapi mendustai dirinya sendiri. Jadi jangan heran bila engkau melihat mungkin satu orang yang ihsan tadi dikucilkan daripada kelompoknya, karena beda kelompoknya. Ini orang yang melihat, orang yang tidak. Kalau jahiliyah tadi, jahil sampai ke mati-mati, tak mau mengenal Tuhannya, tak mau melihat dan menyaksikan Tuhannya, atau tak mau menegakkan sunnah Rasul. Ya, orang buta tadi, buta tuli, memang ngomongnya sesuai dengan sunnah Rasul terus yang dibicarakan, bahkan beribadah sesuai sunnah Rasul. Tapi sunnah Rasul yang utama, kata baginda Nabi, tak sebanding orang yang ahli ibadah saja, dibanding apalagi kita yang awam, tak sebanding dengan orang yang mengenal Allah. Bahkan kata Nabi tadi apa? Walaupun banyak amal ibadah orang yang tidak mengenal Allah, tidak akan pernah cukup. Tapi itulah kita tadi, seolah-olah dengan sunnah Rasul yang banyak kita kerjakan amal ibadah, pahala yang berlipat ganda, ibadah yang nilainya berlipat ganda, seolah-olah dengan demikian derajat kita akan meningkat tadi, padahal iman kita masih lemah. Karena tujuan beribadah mengharap sesuatu, dan beribadah tak mengenal Tuhan. Kalau Nabi yang bicara, tak ada yang protes. Kalau kita bicara bisa dikatakan orang sesat, padahal orang salah. Itulah risiko orang yang melihat. Kalau dia membeberkan rahasia sebenarnya dengan haknya di tengah-tengah orang buta, mungkin dia dituduh sesat, dituduh kafir. Coba dia tunjukkan kesaksian dirinya kepada orang yang sama-sama melihat, tentu tak masalah. Karena kesaksian itu ditujukan kepada orang yang buta tuli hatinya, maka otomatis orang tadi menolak. Apalagi perihal tentang ihsan kepada Allah yang disunahkan baginda Nabi, tentang ma'rifatullah yang disunahkan oleh baginda Nabi, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu ditolak. Tak berguna mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berguna itu adalah ibadah. Bagaimana, macam mana beribadah, macam mana khusyuk kalau kita tak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau takbir Allahu Akbar, engkau takbir, yang diingat apa? Ingat Allah itu mulutnya yang mengucapkan, hatinya apa yang diingat? Sawah dan ladang, kata Pak Ijab. Jualan saya di pasar. Warung saya belum ditutup. Kebetulan mau sholat Isya tadi warungnya belum ditutup, ya keingatan. Kalau napa-napa. Coba orang yang mengenal Allah tadi, tentu dia mendirikan sholat untuk mengingat Tuhannya. Paling tidak ketika berdiri betul tadi, yang dia lihat, saksikan adalah wujud Tuhan. Melihat dan menyaksikan akan wujud Tuhannya dengan anugerah Tuhannya juga.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Quran surah Az-Zumar ayat 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya yang paling takut di antara hamba-hambaku adalah orang yang berilmu. Takut di sini adalah artinya takwa. Jadi yang sebenarnya paling bertakwa di antara hamba-hambaku, atau dikutip di sini takut tuh ya takwa, arti sebenarnya ya takwa. Jadi sesungguhnya yang paling bertakwa kepada aku, kata Allah, ialah hamba-hambaku yang berilmu. Itu yang paling bertakwa, yang paling takut, yang paling bertakwa kepada aku. Bukan karena keturunan ini dan itu, tapi yang berilmu. Ilmunya apa tadi? Yang ma'rifatullah, yang mengenal aku. Itu yang paling bertakwa. Dan derajat manusia ditentukan seberapa takutnya, seberapa takwanya dirinya dengan Tuhannya. Ada pula keterangan, derajat manusia ditentukan seberapa takwanya dia kepada Tuhannya. Jadi yang namanya orang Islam tadi, orang mukmin tadi, derajatnya itu seberapa takwanya dia kepada Tuhannya. Dan orang yang paling takut, yang paling kuat takwanya adalah hamba-hambaku, kata Allah, yang berilmu. Jadi ada suatu hadis daripada baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW, yang kutakutkan dari umatku adalah umatku yang sedikit ilmu pengetahuannya. Tidak kukhawatirkan umatku yang banyak ilmu, yang sedikit ilmunya itu yang dikhawatirkan oleh baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW, sehingga begitu mudah menyatakan orang sesat, orang salah, orang kafir, karena surutnya ilmu yang dimiliki, karena sedikitnya ilmu yang dimiliki. Jadi yang paling takut kepada Tuhan, yang paling takwa kepada Tuhan adalah orang yang berilmu. Jadi bukan orang yang ahli ibadah, tidak. Sesuai dengan Quran surah Az-Zumar. Jadi antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu jelas beda. Imannya beda, takut atau ketakwaannya pun beda. Jadi orang berilmu tadi imannya kuat. Mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala, tentu mereka dapat melihat dan menyaksikan Allah. Tentu mereka dapat berjumpa Allah setiap waktu dan keadaan. Sedangkan orang yang tak mengenal Allah tadi ya berpasrah, tadi tak mau berusaha, tak mau menuntut ilmunya, tak mau mengejar ketertinggalannya. Sehingga kalau orang sudah sana sampai kepada makam musul, sampai kepada makam Tuhan, dia di bawah lagi. Sibuk beribadah, sibuk berzikir pagi siang malam, sibuk matur ibadah. Melihat kawannya sudah usul sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat melihat, menyaksikan Tuhan, lalu beriri hati. Beriri hati tadi lalu dia mengata-ngatai saudaranya sendiri. Padahal itu sunnatur Rasul, yang disunahkan Rasul mengenal Allah. Padahal itu yang dianjurkan baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Itulah amal yang paling baik, yaitu ilmu ma'rifatullah.
Itulah iman yang paling kuat, kata Nabi, yaitu ihsan. Engkau melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam setiap ibadah. Lalu kalau demikian tadi, ya itulah kelompok yang kecil, minoritas biasanya tersingkir tadi. Lalu orang yang ihsan kayak terasing di dunianya sendiri tadi. Jadi kelompok mereka tadi yang menutup mata hatinya untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk memperkokoh imannya, menutup telinga dan hatinya, walaupun itu adalah kebenaran daripada Allah, daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira bertambah kuatlah keyakinan berijab, atau mundurkah untuk bermakrifat kepada Allah. Aku kata bijak pasrah aja, yang penting aku beribadah. Allah yang melihat aku, terserah Tuhan, terserah Allah. Karena tak mau berusaha. Kada mau berusaha mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, macam mana kita bisa ihsan? Ini iman kita kayak ilalang. Ilalang kan tahu kan, pohon ilalang masih mungkin ada. Tiap angin ke hulu, tiap angin ke hilir, ke barat, tak ada pendirian. Beribadah ngikut orang terus. Orang ke hulu, orang ke hilir. Biasanya jawabannya lebih baik ikut orang banyak. Lebih baik ikut orang banyak. Padahal lebih baik ikut orang yang sedikit tapi melihat, daripada ikut orang banyak-banyak tak melihat. Macam mana? Masukkan di perahu ramai-ramai buat di perahu, tapi kita melihat nakodanya. Macam mana kita nasib? Nak ke Banjarmasin misalnya, kota 1000 sungai, macam mana jalannya menuju? Tak tahu kita, diumbang ambingkan oleh angin. Kadang-kadang jalannya meliuk-liuk, menikung. Lalu Bapak serahai dengan Tuhan. Bapak serah dengan Tuhan. Kalau engkau tak mau, kata Tuhan, mengenal aku di dunia, aku pun tak mau mengenal engkau. Jelas tuh. Kalau engkau tak mau, kata Allah, mengenalku, aku pun tak mau mengenal engkau. Bahkan satu riwayat, Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, adakah hai fulan, adakah pernah di hatimu tuh keinginan untuk berjumpa dengan aku waktu hidup di dunia? Katanya tak ada, wahai Tuhanku. Kalau tak ada, silahkan engkau pergi. Aku tak memerlukan orang yang demikian tadi. Aku pun malas berjumpa dengan engkau. Jadi kalau istilah kita, Tuhan pun malas. Karena hati kita apa? Sibuk dengan dunia. Batang tubuh beribadah, ya beribadah. Itu batang tubuh engkau. Hati engkau kemana? Hati engkau kemana? Mulut sibuk berzikir, tapi hati mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala sesuatu. Tidak berguna amal ibadah yang demikian ketika di negeri akhirat. Kalau di dunia, dia itu berlaku untuk dunia saja. Untuk akhirat, itu hanya ibadah lahir berguna untuk dunia saja tadi. Jadi kalau kita tak mau mengenal Allah, Allah pun tak mau mengenal diri kita tadi. Jadi kalau engkau benar-benar mencintai Allah, Allah pun mencintai. Ini fakta yang terjadi di lapangan yang dilewati tadi. Jadi kalau sudah ihsan, maka terapkanlah segala hukum daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan daripada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi, sehingga orang yang ihsan tadi menjadi lentera, menjadi penerang, penunjuk jalan. Bagi yang hendak mengikuti, silahkan. Bagi yang tidak, silahkan. Karena tidak ada apa? Paksaan. Karena inilah
orang berilmu, ulama, pewaris Nabi, yaitu mereka yang ma'rifatullah, mereka yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka yang ihsan di dalam setiap ibadah yang mereka laksanakan. Nah, jadi ihsan inilah yang diterapkan oleh seorang saleh, para arif billah tadi. Iman mereka benar-benar kokoh dan kuat seperti imannya para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ma'rifatullah, mereka mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata Allah Subhanahu wa ta'ala tadi, sesungguhnya yang paling takut, yang paling bertakwa di antara hamba-hambaku adalah orang yang berilmu. Nah, jadi malam hari kita cukupkan dulu sampai di sini pengajian kita kitab Ihya Ulumuddin.